Halo mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya Hajan Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Untuk mendiskusikan teori kepemimpinan, saya mengambil materi dari seorang pakar dalam kepemimpinan yaitu Gary Yukel dan William Gardner dalam bukunya Leadership in Organization. Nah, mahasiswa sekalian, menurut Gary Yukel dan William Gardner, kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi orang lain ya untuk sepakat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukan eh, kegiatan sehingga kemudian tujuan kolektif itu kemudian bisa tercapai bersama. Nah, diskusi kita kali ini adalah membahas tentang teori kepemimpinan. Apa itu teori kepemimpinan? Teori kepemimpinan itu adalah suatu kumpulan konsep, prinsip, dan model yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa seorang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, teori kepemimpinan itu mencoba untuk memahami bagaimana sifat, perilaku, situasi, dan proses yang membuat seorang pemimpin itu menjadi efektif. Nah, untuk mempelajari kepemimpinan, ya, menurut Gary Yukel dan Gardner, karena kepemimpinan adalah proses yang kompleks, ya, menurut beliau ada 3 variabel utama untuk mempelajari efektivitas dalam proses kepemimpinan. Variabel pertama adalah karakteristik pemimpin. Variabel yang kedua adalah karakteristik pengikut, dan variabel yang ketiga adalah karakteristik situasinya. Apa yang dimaksud dengan karakteristik leadership atau pemimpin di sini? Yaitu seperti sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin, ya, kemudian value, ya, atau nilai yang dia pegang, ya, kemudian kepercayaan diri dan optimismenya, keterampilan dan keahlian yang dimiliki, ya, perilaku kepemimpinannya, taktik-taktik mempengaruhi orang lain, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang disebut dengan karakteristik dari pengikut itu seperti apa yang menjadi sifat-sifat pengikut atau followernya. Ya, kemudian bagaimana atau sejauh mana kepercayaan diri dan optimisme dari pengikut tersebut. Bagaimana dengan skill atau keterampilan dan expertise atau keahlian yang dimilikinya. Ya, kepercayaan terhadap leadernya, ya, bagaimana dia mengidentifikasi dengan pemimpinnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk situasinya bisa terkait dengan tipe dari organisasi atau unit organisasi. Seberapa besar ukuran unit organisasi, ya, kemudian posisi, ya, kekuasaan, ya, dan otoritas dari kepemimpinan, struktur tugas dan lain sebagainya. Berikutnya kita membahas tentang kaitan variabel-variabel tersebut ya dalam proses kepemimpinan atau efektivitas kepemimpinan. Hubungan kausal atau hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel tipe utama kepemimpinan itu dimulai dari bahwa seorang pemimpin itu punya sifat-sifat, ya, punya skill atau keterampilan yang dia miliki. Nah, sifat dan keterampilan yang dimiliki itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berperilaku atau behavior of leader. Nah, kemudian setelah itu, maka selanjutnya adalah proses pengaruh ya seorang pemimpin terhadap bawahannya, terhadap pengikutnya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana sifat dan perilaku dari atau sifat-sifat dan perilaku dari bawahan atau pengikutnya. Nah, di mana baik itu eh, perilaku dari leader, ya, kemudian
saat atau proses dia mempengaruhi bawahannya, dan juga sikap dan perilaku follower itu kemudian akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sifatnya adalah situasional, ya, hal-hal yang ada, ya, situasi konteks yang ada, ya, di sekitar proses kepemimpinan yang terjadi, dan kemudian dari proses tersebut itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kinerja. Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, ya, variabel-variabel yang menentukan efektivitas kepemimpinan, maka em, pendekatan teori kepemimpinan itu bisa diringkas, ya, menjadi 5 pendekatan. Ya, sekali lagi ini menurut pendapat dari Gary Yukel dan Gardner. Yang pertama adalah pendekatan sifat. Ya, yang kedua adalah pendekatan kekuasaan pengaruh. Yang ketiga pendekatan perilaku, kemudian pendekatan situasional, dan pendekatan berbasis nilai. Nah, kita diskusikan tentang yang pertama yaitu pendekatan sifat pemimpin. Jadi dalam teori kepemimpinan, pendekatan yang biasa digunakan untuk mempelajari bagaimana efektivitas pemimpin adalah yang pertama adalah sifat pemimpin itu sendiri. Nah, pendekatan ini menekankan atribut pemimpin seperti kepribadiannya, kemudian motif yang dimiliki, nilai-nilai yang dipegang, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, sekali lagi, pendekatan ini berfokus pada karakteristik atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, menurut pendekatan ini, beberapa orang pemimpin itu lahir secara alami. Ya, seorang pemimpin itu lahir secara alami. Mereka diberkati dengan sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, misalkan diyakini bahwa seorang itu lahir dengan ciri atau kepribadian yang pemberani. Ya, kemudian dia memiliki kepribadian kreatif, ya, sifat yang kreatif. Ya, kemudian pekerja keras dan lain sebagainya, dan kecerdasan. Ya. Oke, berikutnya adalah pendekatan perilaku pemimpin. Ya. Pendekatan perilaku pemimpin ini muncul di awal tahun 1950-an karena menganggap bahwa pendekatan trait atau pendekatan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu tidak cukup untuk kemudian menjelaskan kenapa seorang pemimpin itu efektif atau berhasil dalam organisasi atau dalam kinerjanya. Nah, pendekatan perilaku pemimpin ini uh, memperhatikan lebih dekat pada apa yang sebenarnya dilakukan manajer di tempat kerjanya. Ya, mengidentifikasi jenis perilaku pemimpin yang dapat diamati. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu ketika mereka dalam proses kepemimpinannya di tempat kerjanya. Bagaimana dia membuka relasi atau membangun relasi dengan bawahannya, dengan pengikutnya, ya, bagaimana kemudian mereka menetapkan tujuan, bagaimana mereka fokus dengan pekerjaannya dalam proses pekerjaannya, ya. Nah, perilaku-perilaku yang ditunjukkan baik itu dalam bekerja, dalam proses menyelesaikan pekerjaannya, dan juga bagaimana mereka berhubungan dengan rekan kerjanya ke bawahnya, itu menjadi fokus, ya, pendekatan perilaku pemimpin. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kekuasaan pengaruh. Ya, pendekatan ini berusaha menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan dalam hal besar dan jenis kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Kekuasaan dipandang penting tidak hanya untuk mempengaruhi bawahan tetapi juga untuk mempengaruhi rekan kerja, atasan, dan orang-orang di luar organisasi seperti klien dan pemasok. Ya, jadi pendekatan ini lebih fokus pada, ya, bahwa kepemimpinan itu akan sangat dipengaruhi efektivitasnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, ya, dan kemudian bagaimana dengan kekuasaan dia bisa memberikan pengaruh terhadap anak buahnya atau pengikutnya. Oke, pendekatan berikutnya adalah pendekatan situasional. Nah, berbeda dengan pendekatan sifat, ya, kemudian pendekatan
berdasarkan apa itu eh, kekuasaan dan pengaruh tadi, ya. Kemudian pendekatan perilaku, pendekatan situasi menekankan pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi perilaku pemimpin dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil seperti kepuasan dan kinerja bawahan. Ya, jadi dalam proses kepemimpinan, situasi atau konteks di mana proses kepemimpinan itu terjadi itu menjadi faktor yang sangat penting untuk mengenai keberhasilan kepemimpinan. Variabel situasional utama meliputi karakteristik pengikutnya, ya. Bagaimana sih ciri-ciri dari pengikut atau bawahan ini? Ya, bagaimana keterampilannya, bagaimana kemampuannya, bagaimana motivasinya, ya, bagaimana persepsinya dan lain sebagainya. Kemudian sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin, bagaimana sifat pekerjaannya, bagaimana kemudian pengetahuan pemimpin terhadap pekerjaan tersebut, ya. Kemudian jenis organisasi, ya, dan sifat lingkungan eksternal dan situasi-situasi tersebut, ya, ini sangat kemudian mempengaruhi proses kepemimpinan itu dilakukan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pendekatan berbasis nilai. Nah, pendekatan berbasis nilai ini menyoroti pentingnya nilai-nilai kepemimpinan yang dipegang teguh yang menarik dan mempengaruhi pengikut. Jadi seorang pemimpin tentu saja dia mulai punya konsep bagaimana melihat sesuatu, ya, hal yang penting, mana yang tidak penting, ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang dipegang pemimpin ini akan menjadi landasan tujuan dan perilaku pemimpin serta dampaknya terhadap pengikut, ya. Para pengikut seringkali tertarik, ya, dan mengidentifikasi diri dengan seorang pemimpin karena mereka memiliki nilai-nilai yang sama dengan pemimpin tersebut atau mereka memandang pemimpin tersebut sebagai sosok berkarakter yang mereka kagumi dan mereka meniru nilai-nilai serta perilaku pemimpin tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam pendekatan berbasis nilai, seorang pemimpin itu punya nilai-nilai atau value, ya, moralitas atau hal yang dianggap penting yang kemudian itu akan bisa memberikan dampak atau pengaruh terhadap pengikutnya, ya, atau bawahannya. Nah, pengikut atau bawahan ini dengan value yang dimiliki atau prinsip yang dimiliki oleh pemimpin itu mereka sangat tertarik, ya. Dan kemudian mereka juga mengidentifikasi dirinya, ya. Dia seakan-akan bahwa nilai yang dimiliki pemimpin itu adalah nilai-nilai mereka, ya, karena mereka sangat tertarik dan kemudian mereka merasa bahwa itu juga bagian dari nilai. Nah, dengan hal tersebut maka eh, pemimpin tersebut kemudian bisa berhasil mempengaruhi bawahan atau pengikut untuk bergerak mencapai tujuan bersama. Nah, demikian mahasiswa sekalian, ya, secara ringkas saya jelaskan tentang teori kepemimpinan, ya, bagaimana eh, teori ini, ya, atau model-model ini dikembangkan untuk bisa kita memahami proses kepemimpinan yang sangat kompleks. Ya, dalam hal ini kemudian kita menyadari bahwa setiap ahli, setiap pendekatan itu memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat sebuah kepemimpinan karena memang kepemimpinan sekali lagi merupakan hal yang kompleks. Nah, bagaimana kemudian bisa pemimpin menjadi efektif? Ini ada beberapa pandangan, ya, tentang atau pendekatan tentang kepemimpinan tersebut seperti yang saya uraikan tadi. Ya, semoga apa yang saya jelaskan pada mahasiswa sekalian bisa bermanfaat. Ya, sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.